Kohesi mengacu pada tingkat keterhubungan atau keterpaduan antar bagian dalam suatu teks, argumen, kelompok, atau sistem. Dalam konteks yang berbeda, kohesi memiliki peran yang penting untuk menciptakan keteraturan dan kesatuan, baik dalam hal komunikasi, pemikiran, atau kerjasama. Kohesi membantu memastikan bahwa setiap elemen berfungsi bersama-sama secara harmonis, sehingga pesan, ide, atau tindakan yang dihasilkan menjadi lebih jelas dan efektif. Kohesi dalam bahasa dan penulisan. Dalam tulisan atau komunikasi verbal, kohesi adalah cara elemen-elemen teks seperti kalimat, paragraf, terhubung satu sama lain untuk membentuk narasi atau argumen yang padu. Kohesi memastikan bahwa ide-ide dalam teks mengalir dengan lancar, membuatnya mudah dipahami oleh pembaca atau pendengar. Unsur kohesi dalam teks. Pengulangan kata. Menggunakan kata-kata yang sama atau sinonim untuk menjaga kesinambungan ide. Contoh. Anak itu sangat pintar. Dia selalu mendapat nilai tertinggi. Kata rujukan penggunaan kata ganti seperti dia, mereka, atau ini untuk merujuk ke entitas yang telah disebut sebelumnya. Lina suka membaca buku. Ia sering menghabiskan waktu di perpustakaan konjungsi. Kata sambung seperti dan, tetapi, namun, karena, atau sebab membantu menghubungkan kalimat atau paragraf dengan logis. Mereka ingin berlibur, namun cuaca tidak mendukung. Kalimat transisi. Kalimat yang menghubungkan ide dalam paragraf satu dengan paragraf lain membantu pembaca memahami aliran pikiran. Selain itu, penting untuk memperhatikan kualitas produk. Elipsis, penghilangan kata yang dianggap sudah jelas dari konteks sehingga tidak perlu diulang. Contoh, apakah kamu sudah makan? Saya belum. Pentingnya kohesi dalam penulisan. Keterbacaan, kohesi memudahkan pembaca untuk mengikuti ide atau narasi tanpa kebingungan, menciptakan aliran yang alami. Kejelasan pesan, kohesi menghindari tumpang tindih ide yang tidak terstruktur, sehingga pesan yang disampaikan lebih jelas dan terfokus. Argumentasi yang kuat, dalam esai atau argumen, kohesi membantu setiap bagian mendukung satu sama lain, membentuk argumen yang kuat dan logis. 2. Kohesi dalam kelompok dan kerja tim. Dalam kelompok atau tim, kohesi adalah keterikatan antara anggota yang memungkinkan mereka bekerja sama dengan harmonis menuju tujuan bersama. Kohesi tim mengacu pada seberapa baik anggota tim merasa terhubung satu sama lain dan seberapa kuat keinginan mereka untuk mencapai tujuan kolektif. Faktor-faktor yang mempengaruhi kohesi tim. Komunikasi yang terbuka. Tim yang memiliki komunikasi yang baik dan transparan cenderung lebih kohesif, karena semua anggota merasa didengar dan dihargai. Tujuan yang jelas dan bersama. Ketika semua anggota memahami dan mendukung tujuan yang sama, ini membantu memperkuat ikatan mereka. Tingkat kepercayaan. Kohesi tinggi biasanya ada di antara anggota tim yang saling mempercayai, karena mereka merasa aman untuk berbagi ide dan berkolaborasi. Identitas kelompok. Membangun identitas bersama, di mana setiap anggota merasa bagian dari sesuatu yang lebih besar, dapat meningkatkan kohesi. Resolusi konflik yang efektif. Konflik adalah hal biasa dalam setiap kelompok, tetapi kemampuan untuk menyelesaikannya dengan baik memperkuat kohesi tim. Dampak kohesi dalam kerja tim. Produktivitas yang lebih tinggi. Tim yang kohesif lebih efisien karena mereka dapat berkolaborasi dengan lebih baik, mengurangi hambatan komunikasi, dan mendorong motivasi bersama. Kepuasan anggota tim. Anggota tim dalam kelompok yang kohesif cenderung merasa lebih puas dan lebih terlibat dalam pekerjaan. Pengambilan keputusan yang lebih baik. Tim yang kohesif dapat membuat keputusan dengan lebih cepat dan lebih tepat, karena anggota lebih memahami kebutuhan dan pendapat satu sama lain. Pengelolaan konflik yang lebih baik. Tim yang memiliki kohesi baik biasanya dapat menangani ketidaksepakatan dengan lebih konstruktif. 3. Kohesi dalam ide dan pemikiran. Dalam argumen atau pemikiran logis, kohesi mengacu pada cara berbagai elemen atau premis dalam argumen terhubung dengan baik untuk mendukung kesimpulan yang logis. Tanpa kohesi, argumen cenderung menjadi terputus-putus dan kurang meyakinkan. Contoh kohesi dalam argumen. Premis yang terhubung logis. Setiap premis dalam sebuah argumen harus memiliki keterkaitan yang kuat dengan premis lainnya, yang akhirnya mengarah pada kesimpulan yang logis. Contoh, premis 1, semua manusia adalah makhluk yang membutuhkan oksigen untuk hidup. Premis 2, Lisa adalah manusia. Kesimpulan, maka Lisa membutuhkan oksigen untuk hidup.
Konsistensi ide-ide dalam argumen harus konsisten dan tidak saling bertentangan, sehingga pembaca atau pendengar dapat mengikuti logika yang diajukan. Contoh, menyatakan bahwa pendidikan adalah kunci sukses, dan kemudian memberikan bukti yang menunjukkan pentingnya pendidikan tanpa memberikan contoh yang bertentangan. Manfaat kohesi dalam berpikir, membuat argumen lebih meyakinkan. Kohesi memastikan bahwa argumen atau ide yang disampaikan mudah dipahami dan diikuti, sehingga lebih meyakinkan. Memfasilitasi pemahaman. Kohesi mempermudah pembaca atau audiens memahami logika yang disampaikan tanpa terganggu oleh aliran ide yang tidak teratur. 4. Meningkatkan kohesi. Strategi. Baik dalam penulisan, kerja tim atau pemikiran logis, meningkatkan kohesi memerlukan perhatian pada hubungan antara elemen-elemen yang berbeda. Berikut adalah beberapa strategi untuk meningkatkan kohesi. Struktur yang jelas. Dalam menulis atau berbicara, pastikan struktur kalimat, paragraf, atau argumen diatur secara logis, mulai dari pengantar, tubuh, dan kesimpulan yang saling mendukung. Gunakan transisi yang lancar. Gunakan kata atau frasa transisi untuk memastikan bahwa setiap ide, kalimat, atau paragraf terhubung dengan baik. Perjelas tujuan bersama. Dalam kelompok atau tim, pastikan semua anggota memahami dan mendukung tujuan bersama yang sama. Bangun kepercayaan. Dalam konteks kerja tim, kepercayaan antara anggota tim sangat penting untuk menciptakan kohesi. Evaluasi dan refleks. Dalam argumen atau tulisan, luangkan waktu untuk mengevaluasi apakah setiap bagian terhubung dengan baik. Refleksi atas feedback juga membantu memperbaiki kohesi. Kesimpulan. Kohesi adalah kunci untuk menciptakan komunikasi, kerjasama, dan argumen yang efektif. Dalam teks, kohesi membuat pesan menjadi jelas dan mudah dipahami. Dalam kelompok atau tim, kohesi menciptakan lingkungan yang harmonis dan produktif. Dalam pemikiran, kohesi memungkinkan pembentukan argumen yang logis dan kuat. Dengan memperhatikan kohesi, baik dalam penulisan, komunikasi, maupun interaksi tim, kita dapat mencapai hasil yang lebih efektif dan bermakna. Demikian, semoga bermanfaat.